فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا. Judul barunya Talibul Ilmi Ma'atullabihi, yaitu tentang bagaimana sikap penuntut ilmu terhadap murid-muridnya. Ya, ini tentu berlaku untuk kita semuanya termasuk anak pribadi. Ya, bagaimana seharusnya sikap kita terhadap murid-murid kita. Ya, sehingga di sini ada adab-adabnya. Bagaimana seharusnya seorang guru beradab kepada muridnya. Fahuwa syuyukhuhum wal hal hadhihi, dan tidak diragukan lagi bahwasannya seorang penuntut ilmu itu dia memiliki kedudukan ya di hadapan para gurunya ya. Sejauh mana si guru ini memiliki adab yang baik, maka dia juga semakin tinggi memiliki kedudukan di mata murid-muridnya. Maka dari itu tidak heran kita lihat, kita saksikan sebagian orang-orang yang menyertai para penuntut ilmu ya, bahwa mereka akan berakhlak, berperilaku seperti guru-gurunya. Dan dengan seorang murid duduk bersama gurunya di waktu-waktu yang terbatas, ini juga sudah cukup memberikan pengaruh yang besar kepada murid-muridnya. Ya, seperti misalkan kita di majelis ini, mungkin dalam satu pekan kita hanya bertemu mungkin sejam atau 2 jam atau 1 jam setengah misalkan. Ya, yang ini memiliki waktu yang terbatas, tetapi dengan ini saja mungkin ya dari murid-murid bisa berpengaruh dari apa yang disampaikan oleh gurunya, atau mungkin dari perilaku tingkah laku dari gurunya yang itu kemudian bisa diserap, bisa diadopsi oleh murid-muridnya. Lalu bagaimana dengan seorang murid yang memang sehari-harinya selalu bersama gurunya, bermulazamah dengannya, ketika mukim dia selalu ada di majelisnya, ketika safar juga dia ikut safar bersama gurunya, maka tentu dia juga akan memiliki pengaruh yang sangat besar. Maka dari itu ya, karena para murid ini pasti dia akan senantiasa mengikuti gurunya, atau bahkan minimal dia akan bisa terpengaruh baik disadari atau tidak dari perilaku gurunya. Maka wajib bagi setiap para tulabul ilmi, para penuntut ilmu yang kemudian dia memiliki murid-murid, wajib bagi dia untuk menjaga akhlaknya, menjaga ucapannya, menjaga perbuatannya, menjadi contoh yang baik bagi murid-muridnya. Jadi jangan sampai kemudian ya kita bersikap dengan sikap yang tidak baik di hadapan murid-murid kita. Ya bukan berarti kemudian kalau kita lagi sendirian kita berakhlak buruk, bukan. Tetapi kita berusaha ya bagaimana kita bersikap baik di hadapan murid-murid kita agar apa yang ditiru itu yang baik-baik dari kita. Dan kita akui bahwasanya manusia tidak ada yang sempurna. Setinggi apapun ilmu dia, ya sehebat apapun orang itu, ya pasti ada kekurangannya, pasti ada kesalahannya. Kullu bani Adam khata', kata Rasul. Setiap manusia itu berpotensi melakukan kesalahan, sehingga tidak ada yang sempurna. Sehingga kemudian si murid ini jangan sampai kemudian mengambil hal-hal yang buruk dari kita yang tidak sempurna ini. Maka kita berusaha sebisa mungkin ya kita menampilkan suatu hal yang baik-baik saja dari ucapan, dari perbuatan dan lainnya. Ya, tetapi tentu ini dituntut kita ikhlas di dalam melakukannya, bukan dalam rangka pamer, dan juga kita dituntut untuk sama sikap baik kita, baik di saat di tengah murid-murid kita maupun di saat sendirian, karena ini keterkaitan dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu senantiasa memberikan nasihat, memberikan wejangan, memberikan bimbingan kepada murid-muridnya. Jadi jangan bosan. Ya, dan bagi murid juga resiko. Ya, kalau dia lagi dekat sama gurunya, sama ustadznya, ya jangan kemudian bosan. Ini ustadz lagi-lagi nasihatin saya, lagi-lagi ceramahin saya gitu. Jangan bosan. Karena memang itu keharusan seorang guru, ya. Di saat bertemu dengan muridnya senantiasa memberikan nasihat, memberikan wejangan, ya. Jadi jangan harapkan kalau misalkan ketemu ustadz terus main-main gitu kan, ketawa ketiwi, heboh-heboh, bercanda-bercanda, enggak selalu seperti itu. Tapi justru yang lebih banyak adalah disampaikan nasihat, disampaikan wejangan gitu kan, bimbingan dan seterusnya. Namanya seorang guru, ketika dia bertemu muridnya, maka dia senantiasa memperbaiki kekeliruan muridnya. Ketika misalkan dia bertemu dengan gurunya, ya namanya mungkin penampilan murid di majelis ilmu beda dengan penampilan dia di pasar misalkan. Ya di majelis ilmu mungkin masya Allah pakaiannya luar biasa, tidak isbal dan sebagainya. Tapi kalau di pasar ternyata dia masih isbal gitu.
ya dengan alasan mungkin masih malu atau apa segala macam. Dan kemudian kalau ketemu sama gurunya di pasar misalkan, nah itu kewajiban guru untuk menasehati. Dan murid jangan tersinggung. Tapi tentu nasihatinya juga jangan sampai kemudian keras-keras didengar semua orang, dipermalukan di tengah pasar, enggak juga. Tapi bicara empat mata, bahwasanya ini loh celana kamu jangan isbal misalkan, harus diangkat di atas mata kaki, ya, dan seterusnya. Jadi kewajiban seorang guru terhadap muridnya adalah dia senantiasa memperbaiki kesalahan muridnya sesuai dengan tingkat kesalahannya. Yaitu hendaknya seorang guru itu merasa kehilangan muridnya ketika muridnya nggak hadir di majelis. Ya. Nah, cuma dalam kesempatan ini bingung saya nanya satu-satunya nih. Banyak yang hilang nih. Ya mungkin karena hujan ya. Karena hujan. Ya. Jadi bisa jadi misalkan kita tanyakan fulan kemana nih, nggak kelihatan. Sebagaimana yang dilakukan Rasul pun seperti itu. Bahkan seperti yang dilakukan Umar bin Khattab tadi. Ketika beliau tidak menyaksikan ya Sulaiman bin Abi Hathmah. Kemana dia gitu kan. Sehingga dengan begitu si murid merasa diperhatikan oleh gurunya. Jadi kita bisa tanya kepada temannya, tanya kepada saudaranya yang mungkin yang hadir di majelis itu, atau tetangganya yang ada di majelis itu, tanya, mana si fulan? Sudah berapa hari ini tidak nampak, apakah dia sakit atau dia bagaimana gitu kan. Sehingga kemudian kita tanya kabarnya. Dan itu suatu hal yang bisa membawa pengaruh besar, pengaruh yang baik tentunya kepada diri si murid, merasa dia diperhatikan oleh gurunya dan seterusnya. Kemudian juga menziarahi mereka. Ya, selama ini mungkin identik yang menziarahi itu adalah murid kepada guru. Tapi nggak ada salahnya juga guru ya menziarahi muridnya. Dan bahkan ini bagian hal yang baik yang harus dibudayakan gitu ya, bagi seorang guru mengunjungi atau menziarahi muridnya. Ya, jangan kemudian menziarahi muridnya yang istilahnya yang terkenal saja, atau yang tokoh di masyarakat saja, atau yang kaya saja dari murid, jangan. Tapi semua ya secara merata. Apalagi, dan kita tentu lebih tahu sebagai guru, kita lihat nih satu-satu mana murid-murid yang memang butuh butuh kepada dukungan ya, dengan cara kita menziarahinya, dengan cara kita memberikan perhatian lebih kepadanya dan seterusnya. Jadi ini juga perlu dilakukan. Dan hendaknya berhati-hati seorang guru terhadap sikap-sikap yang bisa menjatuhkan wibawa dia. Ya, seperti terlalu banyak bercanda. Ya, apalagi kalau bercandanya sampai berlebihan, sehingga kalau seandainya ini guru ini datang pasti ngakak terus, ketawa terus, jangan ya. Tapi bukan berarti kemudian kita sangar terus juga di hadapan murid-murid kita, enggak. Tapi kita sesuaikan porsinya ya, kita sesuaikan porsinya. Kalau memang waktunya butuh bercanda ya sudah bercanda, tapi jangan berlebihan ya, jangan sampai kemudian sampai menjatuhkan wibawa dia sebagai seorang guru di hadapan muridnya. Kemudian ijabatu da'watim hasba qudratihi, yaitu menjawab undangannya, ya memenuhi undangannya, ya, dan ini juga bihasabi qudratihi, ya sesuai dengan kemampuannya. Dan si murid juga harus paham, terkadang mungkin gurunya ada keperluan lain, atau mungkin dia ada kajian di luar kota atau di daerah lain, sehingga kemudian jangan sampai menjadi celaan di saat kemudian gurunya tidak bisa menjawab atau menghadiri undangannya. Tetapi semampunya, ya si guru ini kalau memang dia ada kemampuan, dia ada kelapangan waktu, ada kesempatan, maka ya pada asalnya dia menjawab undangan dari muridnya. Yang berikutnya al-hirsu ala ziyarati maridihim. Kemudian juga ya harus sering-sering menziarahi murid-muridnya yang sedang sakit, ya dijenguk. Seperti tadi kan kita merasa kehilangan, nih mana fulan, kenapa sudah beberapa hari tidak nampak. Maka ketika dikabarkan misalkan oh fulan sakit Ustaz, ya sudah kita langsung mengunjunginya ya, kita langsung menziarahinya, menjenguknya, kita mendoakannya, dan itu sangat berbekas ya, sangat berbekas kepada hati si murid, sehingga mudah-mudahan itu bisa menjadi motivasi dia, menjadi faktor pendukung akan cepatnya kesembuhan dia atas izin Allah tentunya. Yang berikutnya Allah aham min hadza kullihi ayyuraghibahum fi talabil ilmi wal mudawama ala dzalika. Ya, dan yang paling penting dari ini semua adalah hendaknya seorang guru itu sering-sering memotivasi murid-muridnya ya di dalam menuntut ilmu agama.
ya, dan juga agar senantiasa istiqomah dalam menuntut ilmu agama dalam kondisi apapun, kecuali kalau memang benar-benar sakit, kecuali kalau memang kondisi badai, misalkan nggak bisa datang ke masjid dan seterusnya, ya tidak datang di majlis dan seterusnya, maka itu udzur gitu kan. Tetapi pada asalnya selagi tidak ada udzur, maka seorang guru senantiasa ya memberikan motivasi kepada murid-muridnya untuk rajin menuntut ilmu dan istiqomah di atasnya, dan menuntut ilmu ini baik dengan hadir di majelis ilmu atau dengan membaca atau dengan menulis atau dengan mendengar, ya apalagi zaman sekarang misalkan kita terhalang untuk bisa hadir di majelis ilmu apa karena hujan atau karena sebab-sebab lainnya, kita bisa mendengarnya dari dari media-media yang mudah kita jangkau, ya seperti dari HP atau sosmed dan seterusnya, sehingga benar-benar tidak ada waktu kosong kita untuk berleha-leha atau bahkan bermaksiat. Aku mendatangi Atha, dan ketika itu aku ingin bermajlis di majlisnya Atha, dan di sisi Atha ada seseorang bernama Abdullah bin Ubaid bin Umair. Maka kemudian Abdullah bin Umair mengatakan kepadaku, qara'tal Quran. Jadi sebelum si Ibnu Jurayj ini datang ke majelisnya Al-Imam Atha, maka dia disampaikan dulu, ditanya dulu oleh murid-murid yang ada di sana, ya oleh senior-senior beliau, bahwasannya apakah kamu sudah baca Al-Quran? Ya, sudah bisa belum baca Quran? Maka kemudian Al-Imam Ibnu Jurayj mengatakan, lah, aku belum membacanya, belum bisa baca. Kemudian dikatakan, fadhhab faqra tsumma tlubil ilma. Maka kamu belajar baca Quran dulu. Nanti kalau sudah bisa baca Quran, maka silahkan mulai menuntut ilmu. Ya maksudnya hadir di majelis Atha. Fadhahabtu faqabbartu zamanan. Maka kemudian Ibnu Jurayj pun pergi. Benar-benar dia pengen hadir di majelisnya Atha. Cuma dia dimotivasi, kalau mau hadir di majelis Atha, nih kamu harus bisa baca Quran dulu. Dan karena kesungguhan dia dan ditambah lagi motivasi dari gurunya, kemudian dia pun benar-benar pergi untuk bisa membaca Al-Quran, untuk mempelajari Al-Quran. Sehingga setelah beliau bisa membaca Al-Quran beberapa waktu, ya nggak disebutkan di sini dijelaskan zamanan, ya zamanan bisa 1 tahun, 2 tahun dan seterusnya. Sampai kemudian qara'tul Quran, sampai kemudian saya bisa baca Al-Quran. Tsumma ji'tu Atha, dan aku pun kembali mendatangi Atha, wa indahu Abdullah, dan di sisi Atha juga ada Abdullah bin Umair sebagaimana yang sebelumnya. Qara'tal fariḍah, maka dikatakan kepada Ibnu Jurayj ini, apakah kamu sudah membaca tentang faraid, tentang ilmu waris? Ya, sudah mempelajari belum nih? Maka kemudian dia mengatakan belum, saya belum mempelajarinya. Faqala fata'allam al-fariḍah tsumma tlubil ilma. Maka pergi dulu, silakan kamu belajar tentang ilmu waris dulu. Setelah itu baru kamu bisa belajar di majelisnya Al-Imam Atha. Maka kemudian dia pun pergi, dan benar-benar dia bersungguh-sungguh ya untuk mempelajari ilmu waris sampai dia menguasainya, dan dia pun kembali datang ke majelisnya Atha. Maka kemudian dikatakan kepada dia, fal ana utlubil ilma. Maka sekaranglah saatnya kamu bisa menuntut ilmu. Dan alhamdulillah di zaman sekarang, antum yang ngaji di sini atau dengan ustaz siapapun nggak pakai syarat kan, harus bisa baca Quran dulu, harus bisa bahasa Arab dulu, enggak kan? Yang penting mau aja hadir gitu. Gimana kalau kondisi antum seperti ini? Suruh pergi dulu, cari belajar baca Quran dulu, belajar bahasa Arab dulu, belajar ilmu waris dulu, baru bisa hadir di sini. Ayah nggak datang ke sini, akhirnya bablas gitu. Tapi ini benar-benar dapat motivasi dari gurunya. Sehingga kemudian setelah dia menguasai baca Al-Quran, dia menguasai ilmu waris, maka kemudian dikatakan sekaranglah saatnya kamu bisa hadir di majelisnya Atha. Falazimtu Atha 17 sana. Maka kemudian aku pun bermulazamah dengan Imam Atha, maksudnya belajar di majelisnya Atha ya selama 17 tahun. Ya, selama 17 tahun. Jadi di sini peran guru luar biasa di dalam dia memberi motivasi kepada murid-muridnya, sehingga kemudian murid-muridnya juga menjadi orang yang tidak sembarangan, menjadi ulama selevel gurunya atau bahkan bisa lebih dari level gurunya. Qala Suwaid bin Abdul Aziz mengatakan, kana Abu Darda radhiyallahu anhu idza shallal ghadat fi jami'i Dimashq ijtama'a an-nasu lil qira'ah alaihi. Bahwasanya Abu Darda radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Rasulullah SAW,
apabila beliau telah selesai sholat subuh di Masjid Dimashqi di Damaskus, ijtama'an nasu lil qira'ah alaihi, maka orang-orang berkumpul untuk menyetorkan hafalan, menyetorkan bacaan kepada Abu Darda radhiyallahu anhu. Fakana yaj'aluhum asyra, maka kemudian saking banyaknya orang, maka Abu Darda mengelompokkan masing-masing menjadi 10 orang. Dan setiap 10 orang ini, kalau bahasa kita ada musyrifnya lah, ada musyrifnya, ya, sehingga kemudian yang 10 orang ini menyetor kepada musyrifnya ini 1 orang. Ketika misalkan yang 10 orang ini keliru, maka akan diperbaiki oleh musyrifnya. Dan ketika musyrifnya ini keliru, maka langsung akan diperbaiki oleh Abu Darda radhiyallahu anhu. Dan beginilah ya bagaimana perhatian seorang guru kepada murid-muridnya dalam memberikan pengajaran kepada mereka. Qala Ikrimah mengatakan, kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yad'u fi rijlil qabla ala ta'limil Qur'an was sunan. Ya. Ikrimah mengatakan bahwasanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma biasa beliau meletakkan tali di kakiku, ya, meletakkan tali di kakiku, di kakinya Ikrimah, ya. Kapan? Ala ta'limil Quran was sunan, ketika beliau mengajarkan Al-Quran dan juga mengajarkan tentang hadis-hadis Rasulullah SAW, ya. Dan Allahu alam maksudnya bagaimana diikat kakinya, dalam artian mungkin supaya fokus, supaya nggak kemana-mana gitu kan, supaya nggak lari-lari ke sana kemari, sehingga dia bisa fokus di dalam belajar Al-Quran dan juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala,